Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fia Aprilia dengan NPM 2017011063. Saya akan mempresentasikan materi Pancasila yang saya dapat pada pertemuan ke-9 kemarin. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philosophia tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat terbagi dua, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Dan sebagai proses, diartikan dalam bentuk aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika, yakni yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua ada epistemologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat, metode, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada logika, yang kelima ada etika, dan yang keenam ada estetika. Aliran-aliran filsafat ada 4, yakni yang pertama bersifat rasionalisme, yang kedua bersifat materialisme, dan yang ketiga bersifat individualisme, dan yang terakhir bersifat hedonisme. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila sebagai hasil perenungan jiwa yang mendalam. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara deduktif dan dengan cara induktif. Pancasila, falsafah bangsa. Demokrasi Pancasila baru pada aspek formal, tapi pada aspek substansi atau budaya masih sedang dimantapkan atau dipelajari. Filsafat Pancasila adalah nilai filosofis bangsa Indonesia yang dianggap paling baik untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai filsafat dan falsafah. Yang pertama, ada susunan kesatuan majemuk tunggal. Yang kedua, ada tidak dapat berdiri sendiri terlepas. Yang ketiga, tidak saling bertentangan. Dan yang terakhir, isi dari sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat. Wawasan filsafat meliputi 3 bidang, yaitu ontologis, yakni ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu. Yang kedua ada epistemologis, ilmu yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologis, ilmu yang mempelajari nilai dan manfaat. Dengan penjelasan lengkapnya, Pancasila merupakan kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis. Dasar ontologis atau antropologis sila-sila Pancasila yang pertama menyangkut juga hakikat dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, Pancasila merupakan filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Yang ketiga, hal-hal mutlak manusia sebagai pendukung pokok Pancasila, susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Dan yang terakhir sebab akibat. Dasar epistemologi sila-sila Pancasila
Yang pertama, Pancasila merupakan sistem pengetahuan, yaitu pedoman bangsa Indonesia yang memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup. Yang kedua, landasan praktis, sistem cita-cita dan keyakinan. Yang ketiga, erat kaitannya dengan dasar ontologis, oleh karena itu bangunan epistemologinya yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. 3 persoalan besar dalam epistemologi: sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, dan watak pengetahuan manusia. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Yang pertama sebagai kesatuan nilai, yang kedua tingkatan nilai, yakni nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang ketiga nilai material, yakni segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Dan yang keempat, nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas. Yang terakhir ada nilai kerohanian, yakni nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang utuh dan bulat dapat digambarkan dengan inti sila-sila Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila meliputi Tuhan, yaitu kausa prima, manusia, ada makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu kesatuan. Yang keempat, rakyat, unsur mutlak negara. Dan yang terakhir, adil, memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Yang keempat, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Yang terakhir, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan. Demikian penjelasan saya mengenai materi Pancasila pada pertemuan ke-9 kemarin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.